Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah selalu memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita, sehingga dengan hidayah serta rahmat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kita dimudahkan oleh Allah SWT menuju ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena kita sudah tahu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dalam hadis serta Al-Quran yang menjelaskan yang terdapat pada Al-Quran, ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kata ilmu, maka maksudnya adalah ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jazakallahu khair. Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi beradanya kita di sini merupakan tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Tadi sudah kita jelaskan, berkat nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah juga berikan taufik. Apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah SWT, sehingga terlaksana pada kesempatan kali ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kesungguhan Rasulullah SAW serta para sahabat mencurahkan kehidupan mereka seluruhnya, harta, nyawa, untuk menyebarkan agama ini, agama yang hak ini, sehingga sampai ke negeri kita, yang mana dengan nikmat Allah kita sekarang berada dalam keadaan memeluk, mempercayai agama yang benar ini, yaitu agama Islam. Maka dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah SWT, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, rasa syukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Kemudian
dalam rangka syukur kita kepada Allah SWT, kita pahami agama Islam ini secara sempurna. Kita pahami secara keseluruhan dari agama Islam ini. Maka diantaranya itu dengan menuntut ilmu agama Islam. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perjalanan kehidupan manusia, ya. Perjalanan kehidupan manusia. Dari mana awal perjalanan kita sebagai manusia? Kapan mulai perjalanan manusia? Artinya, siapa manusia pertama kali yang Allah ciptakan? Atau pertanyaan yang lain, apakah manusia berasal dari monyet? Ya. Tapi saya yakin kayaknya kita mempelajari bahwa adanya teori evolusi, ya, bahwa manusia berasal dari kera, ya. Kemudian terjadi evolusi, kemudian berubah menjadi manusia purba, kemudian manusia modern. Sehingga sampai sekarang ini manusia sudah berevolusi sangat jauh. Benar ini bahwa kita dari kera, ya. Tapi ini yang kita pelajari kan. Saya dulu mempelajari ini dulu ketika di sekolahan. Nggak tahu kalau yang ibu kita atau bapak kita yang lanjut usia dulu pelajari ini juga, ibu, bahwa manusia berasal dari kera. Iya. Masya Allah, berarti semuanya sekarang pun masih dipelajari anak-anak kita. Alhamdulillah sudah berubah sekarang, ya. Ternyata pengetahuan sekarang tidak diajari lagi manusia dari kera. Adapun kita sebagai muslim, apa yang kita yakini? Dari mana asal manusia? Artinya awal manusia perjalanannya tentulah kita membahas siapa manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Siapa yang Allah pertama kali ciptakan? Nabi Adam. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah, yang mana Allah lah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jadi awal manusia itu hanya satu Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam ini wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam pasangannya. Baru setelah itu Allah kembang biakkan manusia, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Baru Allah kembang biakkan, Allah turunkan Nabi Adam dan ibu kita Hawa ke muka bumi ini. Kemudian barulah berkembang biak. Inilah awal manusia. Bagaimana Allah menciptakan? Kenapa kita membahas ini? Agar kita tahu keyakinan kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Intinya ketika kita mengetahui dari mana asal kita, sehingga ini menambahkan ketakutan kita kepada Allah, menambahkan ketawakalan kita kepada Allah, dan semakin kita memohon kepada Allah bahwa Allah lah tempat berlindung dan Allah lah tempat segala-galanya. Maka Allah menciptakan
bapak kita yang pertama kali itu Nabi Adam itu dalam beberapa fase, dalam beberapa fase masa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala fase pertama yaitu dari tanah. Fase pertama adalah fase tanah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Sungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam di sisi Allah kamathali Adam, sama seperti Nabi Adam, yaitu Allah ciptakan khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan, ini menjelaskan bahwa Nabi Isa makhluk, bukan Tuhan. Itu Allah ciptakan Nabi Isa. Jadi salah orang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan Adam. Yang mana Nabi Adam khalaqahu min turab, dari tanah. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5, Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian manusia, jikalau kalian ragu tentang hari kebangkitan. Jadi kalau kalian ragu bahwa Allah mampu membangkitkan kalian, jadi jangan kalian mengira bahwa kehidupan itu hanya di dunia saja, habis kehidupan, habis itu akhir perjalanan manusia. Tidak. Ya, kalau kalian ragu bahwa adanya kehidupan perjalanan setelah dunia, maka Allah gambarkan, bantah ini keyakinan kalian, fa inna khalaqnakum min turab. Maka kami menciptakan kalian dari tiada, itu asalnya hanya dari tanah. Itu dari tanah. Maka Allah menciptakan dari tiada, dari tanah, mudah bagi Allah. Maka untuk membangkitkan kembali itu lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi perjalanan yang abadi setelah kehidupan dunia. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Adam asalnya dari tanah. Pertama kali fasenya adalah tanah. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Dalam surat Ghafir ayat 67. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Jadi Allah menciptakan asal kita Nabi Adam adalah dari tanah. Tsumma min nutfah. Adapun anak keturunan Nabi Adam, maka Allah ciptakan dari nutfah, yaitu sperma, merupakan saripati juga dari tanah. Nanti akan dijelaskan hadis Rasulullah SAW, akan kita bacakan bahwa Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil seluruh jenis di muka bumi. Berikutnya fase yang kedua, yaitu tanah, kemudian Allah campurkan dengan air. Ya, tanah yang dari berbagai macam bentuk tanah dari muka bumi, kemudian Allah gabungkan, Allah campurkan dengan air, atau namanya tin. Dalam bahasa Arabnya tin, tanah yang sudah bercampur air. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 11, Inna khalaqnahum min tinin lazib. Kami menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yaitu manusia dari tanah lazib, yaitu tanah yang sudah bercampur dengan air. Atau dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan, surat Al-Mu'minun ayat 12,
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian kami ciptakan manusia yaitu min sulalatin min tin, tanah yang bercampur dengan air. Jelas suara? Jelas ini ya, lebih jelas ini. Langsung ini ya. Oh ya, ini lebih jelas ini ya. Setelah itu Allah campurkan tanah dengan air, kemudian dibentuk oleh Allah SWT. Allah bentuk. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari kiamat kita dibangkitkan seperti Nabi Adam, yaitu tingginya 60 hasta, situna zira'an. Jadi Allah bentuk Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta kira-kira berapa tingginya itu? Sekitar 30 meter. Ya, 30 meter. Allah ciptakan, Allah bentuk Nabi Adam. Allah bentuk dari tanah yang bercampur air tadi. Kemudian setelah dibentuk sehingga kering, Allah berfirman dalam surat Al-Hajar ayat 26, walaqad khalaqnal insana min salsalin, sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin. Salsal itu adalah tanah liat atau tanah yang sudah bercampur air, kemudian dibentuk, kemudian kering. Min salsalin min hama'in masnun, yang mana ketika sudah mengering berubah menjadi warna hitam. Berubah menjadi warna hitam. Inilah fase penciptaan awal manusia. Allah ciptakan di surganya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adam qabdatan min qabdati jami'il ard, qabadaha min jami'il ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah, min qabdatin qabadaha min jami'il ard, yang Allah perintahkan malaikat mengambilnya dari seluruh jenis tanah di muka bumi. Allah perintahkan malaikat turun ke muka bumi untuk mengambil seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard, sehingga terbentuklah, datanglah anak-anak Nabi Adam seperti tanah sifatnya. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan sifat manusia itu sama dengan sifat seperti tanah. Ketika kita memahami hadis ini, kita paham watak-watak manusia, sehingga kita bisa paham bagaimana maha sucinya Allah Ta'ala begitu menciptakan berbagai macam watak yang ada pada manusia. Ja'a minhum ahmar, sehingga kita lihat apa? Ada di antara anak manusia itu berwarna, kulitnya warna merah. Ini bentuknya Nabi Adam ada yang warna merah. Wal abyad wal aswad wa ma baina dzalika. Kemudian ada juga yang warna kulitnya berwarna putih. Kemudian ada juga yang berwarna hitam. Kemudian ada juga wa baina dzalika, percampuran antara demikian, antara putih dengan hitam, atau percampuran di ketiganya, adanya warna kulit sawo matang.
Kemudian ini sifat warna kulit. Dalam watak pun sesuai dengan watak tanah. Rasulullah SAW gambarkan. Kemudian wasahlu wal huznu wal khabith wat tayyib wa baina dzalika. Ada di antara manusia itu yang wasahlu. Sahlu itu mudah. Maka diterjemahkan oleh Imam Barakfuri mengatakan qala At-Tibi mengatakan dalam menjelaskan mensyarahkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disyarahkan dalam Tuhfatul Ahwazi, yaitu manusia itu ada yang sahlun, artinya yang lembut. Sahlu itu mudah, lembut. Jadi ada sifat manusia itu yang bersifat lembut sesuai dengan tanah itu ada yang lembut, wataknya ada yang lembut. Wal huznu, kemudian ada juga wataknya yang huzn, menyedihkan, yaitu wataknya keras. Ya, tanah pun ada yang bentuknya keras. Wal khabith, dan ada juga yang berbentuk khabith, kotor. Ini adalah sifat manusia yang kotor, yaitu yang ingkar kepada Allah, yang wataknya keras. Kemudian wat tayyib, ada juga sifat manusia yang tayyib. Ini adalah sifat orang-orang mukmin yang seluruh sifatnya bermanfaat. Jadi watak sifat manusia anak Nabi Adam ini sesuai dengan asal penciptanya itu dari tanah, maka sesuai dengan tanah, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tanah itu subur, dan inilah bagaikan orang-orang mukmin, yaitu subur yang apapun tumbuh. Ketika menuntut ilmu, Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin bagaikan tanah yang subur, yaitu ketika mengalir padanya ilmu tumbuh dengan subur, kemudian dia manfaatkan pada orang lain. Ada yang tanah itu yang gersang, tidak bermanfaat, kotor. Bagaimanapun dinasihati padanya, tapi tidak bermanfaat, tidak mau tumbuh tumbuhan padanya, dan merusak yang lainnya. Inilah gambaran manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kakek kita, di surga. Ini dilihat oleh iblis. Jadi asal kita di mana? Kampung kita di mana? Surga. Ini asal kampung kita. Perjalanan kita mulai dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perjalanan kembali nanti menuju kampung akhirat. Ada yang menuju surganya Allah, ada yang menuju akhirat. Ini pilihan dari manusia dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan awal penciptaan manusia di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah perintahkan para malaikat serta penduduk langit seluruhnya untuk bersujud pada Nabi Adam. Sebelum kita menjelaskan ini, kita sudah mengetahui tadi sifat dari manusia bermacam-macam, sesuai dengan bermacam-macamnya sifat tanah. Adapun makhluk yang lain, Allah ciptakan malaikat dari apa? Dari apa bahan Allah menciptakan malaikat? Dari cahaya. Maka sesuai, maka malaikat itu seragam seluruhnya, yaitu sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Sekali-kali para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Kerjanya hanya beribadah kepada Allah SWT. Seluruh sifat malaikat seragam, tidak pernah durhaka kepada Allah. Adapun Allah menciptakan iblis atau syaitan dari apa? Api. Iblis atau syaitan itu dari api. Maka wataknya juga seragam, yaitu
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat. Ini yang disebutkan oleh para ulama hikmah dari asal penciptaan makhluk. Kemudian Allah taala menggambarkan bagaimana keadaan ketika Nabi Adam diciptakan. Allah perintahkan pada seluruh makhluk di langit ketika itu untuk bersujud pada Nabi Adam. Maka iblis pun, maka seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis enggan untuk bersujud pada Allah, sehingga Allah mengabadikan dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud ketika aku perintahkan? Maka iblis pun mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Nabi Adam. Iblis melihat bagaimana Nabi Adam diciptakan, yaitu dari tanah. Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia hanya dari tanah. Dan inilah dosa yang pertama kali, yaitu merasa ujub dirinya lebih hebat dari yang lain. Adapun ujub yaitu perasaan dirinya hebat, tapi tidak membandingkan dengan yang lain. Dan ini sudah menjadi takabur atau kesombongan. Kenapa? Dia membandingkan dirinya dengan Nabi Adam lebih baik. Maka dosa yang pertama kali dilakukan makhluk adalah sombong. Maka berhati-hatilah kita berlindung kepada Allah SWT dari sikap sombong. Karena ketika kesombongan sudah masuk, susah untuk kembali. Iblis dengan rasa sombongnya sehingga dilaknat oleh Allah SWT hingga hari kiamat. Fir'aun pun kena rasa sombongnya, akhirnya dikutuk oleh Allah SWT. Jadi rasa sombonglah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai ada rasa di hati kita bahwa kita merasa hebat dari yang lain. Ketika ini, maka segera kita bertobat kepada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah katakan pada iblis, turunlah engkau dari langit. Fama yakunu laka, tidak pantas bagi dirimu untuk sombong. Maka Allah perintahkan iblis turun ke muka bumi. Maka iblis pun memohon kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, tangguhkanlah aku hingga hari kebangkitan, hingga hari kiamat. Memohon kepada Allah. Maka Allah kabulkan permintaan iblis. Qala qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sungguhnya engkau orang-orang yang ditangguhkan. Jadi iblis mulai dari awal perjalanan manusia hingga nanti manusia menutup perjalanan ke bumi, itu akan selalu digoda oleh iblis hingga hari kiamat. Bahkan iblis hingga hari kiamat. Dari sini menunjukkan bahwa iblis kekal kehidupannya hingga hari kiamat. Adapun keturunan dari iblis, maka ini tidak kekal, mati sebagai mana manusia juga mati. Adapun iblis, maka hingga hari kiamat Allah kekalkan. Kemudian iblis dengan sebab telah melakukan maksiat kepada Allah, Allah murka, ada timbul rasa dendam kepada keturunan manusia, yaitu Nabi Adam serta keturunannya. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia. Yang mana iblis berkata, Allah abadikan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
Iblis berkata kepada Allah SWT, "Ya Allah, yang mana engkau telah menyesatkan aku, telah engkau jadikan aku sesat, Allah murkai aku, engkau murkai aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Adam pun dan keturunannya aku bersumpah di hadapanmu akan aku sesatkan mereka dari jalanmu. Ini sumpah yang abadi, selama-lamanya. Tidak akan lupa iblis bahwa dengan sebab dia mengatakan dengan sebab Nabi Adam lah Allah murka padanya, sehingga dia bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam serta keturunannya itu kita dari jalan Allah, yaitu dari agama Allah, yaitu agama Islam. Jadi agama dari seluruh para rasul itu agamanya adalah agama Islam, satu agamanya, itu hanya beribadah kepada Allah Taala dan tidak mensekutukan Allah. Bagaimana Allah Taala gambarkan iblis menyesatkan manusia? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Aku akan menggoda mereka, akan mendatangi mereka Nabi Adam serta keturunannya dari hadapan mereka. Dari hadapan kita digoda oleh iblis serta bala tentaranya, keturunannya. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanim, sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Nah, inilah sumpah iblis yang abadi, yang tidak akan lupa. Dia berusaha menyesatkan manusia. Akan menyesatkan manusia dari depan, belakang, sebelah kanan dan sebelah kiri, menggoda manusia. Sehingga faktor pertama manusia tersesat, tidak mau, enggan untuk mempelajari agama Allah atau bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, adalah godaan dari syaitan. Hendaknya kita meyakini ini sehingga kita betul-betul menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Sehingga kita menjadikan syaitan adalah musuh nyata bagi kita. Oleh karena itu, dianjurkan bagi umat manusia kita berlindung kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, agar berlindung pada Allah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah lah yang dapat menjaga kita dari godaan syaitan. Agar kita selamat dari godaan syaitan, senantiasa kita bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah hidayah, petunjuknya, ketetapan hati, sehingga kita tetap di atas jalannya Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana tipu muslihat iblis. Nabi Adam mengetahui sumpah ini, tapi bisa juga tertipu dengan godaan iblis, yang mana Allah Ta'ala melarang Nabi Adam untuk memakan satu pohon di langit. Ini adalah fitnah, ujian yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi Allah Maha mengetahui, ini memang sudah takdir dari Allah Ta'ala bahwa manusia akan diturunkan ke muka bumi. Allah melarang Nabi Adam serta ibunda kita Hawa untuk tidak memakan buah dari satu pohon. Tetapi berkat kesungguh-sungguhan iblis dalam menyesatkan manusia, menghibah pada Nabi Adam,
serta mengatakan inni minan nasihin, sungguhnya saya menasihatimu wahai Adam, sungguhnya Allah melarangmu untuk tidak memakan pohon ini agar engkau tidak kekal di muka, agar engkau tidak kekal hidup di surga ini. Ya, serta memohon serta menangis pada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun padahal sudah mengetahui iblis, tapi Allah yang Maha Kuasa, takdir dari Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Adam bermaksiat pada Allah, kemudian Allah turunkan ke muka bumi. Inilah asal penciptaan manusia sehingga terjadilah permusuhan yang abadi dari manusia dengan syaitan. Allah turunkan syaitan, juga Allah turunkan manusia, yang mana keduanya saling bermusuhan. Hendaknya kita menjadikan syaitan sebagai musuh, jangan kita mengikuti syaitan sebagai ikutan, jangan kita mengikuti langkah syaitan. Ini peringatan dari Allah SWT. Kemudian ini awal penciptaan manusia. Setelah itu, adapun selanjutnya keturunan Nabi Adam, dari mana Allah ciptakan? Rasulullah SAW menggambarkan setelahnya bahwa diriwayatkan dari Imam Bukhari, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi, sungguhnya salah seorang dari kalian Allah kumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman nutfatan, berupa 40 hari berbentuk sperma. Adapun anak keturunan Nabi Adam, yaitu kita, Allah ciptakan di dalam rahim ibu kita 40 hari berbentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dari sperma Allah rubah menjadi segumpal darah. Mithla dzalik, yaitu selama 40 hari. Jadi 80 hari berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian Allah rubah, Allah ciptakan berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Totalnya berapa? 120 hari. Ketika 120 hari, yursalu ilaihi malak, diutuslah malaikat, fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh pada segumpal daging tadi ketika sudah berumur 120 hari. Jadi mulai ada ruhnya itu pada manusia dalam rahim ibunya, ditiupkan ruh ketika berumur 120 hari, mulai bergerak. Fayu'maru bikatbi ajalihi, kemudian malaikat pun diperintahkan menuliskan ajalnya. Ketika berumur 120 hari, setiap manusia dituliskan ajalnya, wa rizkihi, dan dituliskan rezekinya. Ketika kita meyakini ini, tidak ada khawatiran lagi bagi kita. Kenapa? Apa yang kita khawatirkan? Rezeki kita sebelum kita lahir pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lepas rezeki dari kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan meninggal anak Adam kecuali Allah telah memenuhi seluruh rezeki yang telah ditentukan olehnya. Jadi orang beriman kepada Allah Taala tidak akan pernah rasa khawatir rezekinya, tidak akan pernah rasa khawatir dengan ajalnya, karena ajal telah ditentukan oleh Allah. Manusia berada dalam rahim ibunya, sudah ditentukan ajalnya sekian jatah hidupnya di muka bumi. Maka apa lagi yang kita takutkan? Lanjutan dari hadis itu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta la yakun baina wa bainan nar zira fayasbaquhu al-qadar fayamalu bi'amali ahli jannah fadakhalal jannah. Maka salah seorang kalian
beramal semasa hidupnya di dunia dengan amalan penduduk neraka, atau di makna-makna hadis, apakah lupa saya mana yang dahulukan, apakah penduduk neraka dulu apa surga dulu. Jadi salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli penduduk neraka, sehingga jarak dia dengan neraka itu hanya 1 jengkal, tetapi takdir Allah Ta'ala lebih mendahulunya. Ketika di akhir ajalnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, dan akhirnya dia masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi ketika hidup di dunia, hampir seluruh hidupnya bermaksiat kepada Allah SWT, melakukan zina, minum khamar, dan dosa-dosa yang lainnya. Tapi Allah lah yang mentakdirkan, sehingga di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah menerima taubatnya sehingga dia masuk surganya Allah Ta'ala. Wa inna ahadakum, dan salah seorang dari kalian ada yang sudah beramal dengan amalan surga, sehingga jaraknya dengan surga hanya 1 jengkal, tapi Allah mendahului takdirnya, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan penduduk neraka, dan akhirnya ajal menjemputnya, dan akhirnya dimasuk dari penduduk neraka. Hadis ini yang mulia ini menjelaskan pada manusia, tidak ada yang kita sombongkan. Jangan kita merasa sombong. Sekarang ini kita rajin menuntut ilmu, rajin beribadah kepada Allah, kemudian timbul rasa ujub. Ini adalah godaan dari setan. Setan senantiasa menggoda kita, membisikkan pada kita, sehingga akan timbul rasa sombong. Bukankah kita sudah, kan kamu sudah rajin beribadah kepada Allah, sudah rajin bersedekah kepada Allah, pasti kamu menjadi penduduk surganya. Sehingga timbul rasa sombong, meremehkan yang lain. Tapi akhirnya takdir Allah mendahulinya, akhirnya beramal dengan kesombongannya. Akhirnya dengan sifat sombong ini mulai melakukan dosa-dosa yang lain. Ketika dosa dilakukan, satu dosa yang kita lakukan ini berdampak pada berkurangnya iman kita. Kalaulah bukan hidayah dari Allah, pasti kita akan makin jauh dari jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dari hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, hendaknya kita berdoa kepada Allah, berlindung pada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kepada dia. Itu, ya Allah, berikanlah padaku hidayahmu dan kepadanya. Jangan kita merasa sombong, lantas kita mengatakan, wah kamu melakukan maksiat pada Allah, penduduk neraka kamu ini. Dengan ucapan tersebut menjadikan kita sudah mendahului Allah Ta'ala. Kita mengatakan seseorang penduduk, padahal Allah lah yang lebih mengetahui. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun dengan hambanya. Bisa saja orang yang bermaksiat kehidupannya ketika di dunia senantiasa bermaksiat pada Allah, tapi di akhir hayatnya bertobat kepada Allah, Allah ampuni seluruh dosanya, sehingga dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini awal penciptaan manusia. Kemudian kenapa Allah ciptakan manusia? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan kita? Hah? Kenapa Allah ciptakan kita? Ya, keraskan suaranya Ibu. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira
kami menciptakan kalian abatsan, sia-sia tanpa dengan tujuan. Maha suci Allah. Allah Maha suci dari menciptakan sesuatu tanpa ada faedahnya. Allah menciptakan, Allah Maha bijaksana, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka hikmah Allah ciptakan manusia itu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia yaitu untuk apa? Beribadah kepadaku. Jadi ini hikmah Allah ciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa kita dengan tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Apa yang maksudnya ibadah? Yaitu Allah cipta kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Apa itu ibadah? Kita harus tahu apa itu ibadah, agar kita tidak lari dari ciptaan, tujuan penciptaan yang Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Apa itu ibadah? Ada yang tahu? Kayaknya perlu mikrofon juga kayaknya jemaahnya ini ya. Agar lebih ini, kita kan menuntut ilmu. Kalau saya saja yang ini, nanti saya makin pintar nanti. Jadi kita sifatnya lebih diskusi. Ya. Allah, amalan yang Allah ridhoi. Sesuatu amalan yang Allah ridhoi. Ya. Sesuatu yang Allah ridhoi, amalan. Ini bagus pengertiannya, tapi ada lebih yang ini lagi. Pengertian ibadah apa? Lebih rinci lagi. Siapa? Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita harus tahu itu apa ibadah. Siapa yang menjawab? Ibadah untuk menyembah kepada Allah. Beribadah untuk menyembah kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya, pertanyaannya apa pengertian ibadah, Ibu? Ibadah itu sendiri apa pengertiannya? Sehingga kita tahu kita beribadah pada Allah, apa itu ibadah? Mentaati peraturannya. Ya. Jazakillah khair. Ada lagi yang menjawab? Jadi ibadah adalah seluruh perbuatan maupun ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatan maupun ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan, ada perbuatan badan, ada perbuatan hati. Perbuatan badan contohnya seperti apa? Salat, haji, apalagi perbuatan badan, salat, haji, membaca Al-Quran. Perbuatan hati apa contohnya? Seperti niat. Niat ini juga ibadah. Jangan sekali-kali kita melakukan niat kita arahkan pada selain Allah SWT. Jadi makna ibadah itu luas. Seluruh ucapan, perbuatan kita betul-betul kita niatkan karena Allah SWT, mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Mulai kita dari bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Berdoa setelah bangun tidur, zikir, ingat kepada Allah. Kemudian melakukan perbuatan berwudu, ini juga ibadah, niatkan pada Allah. Kemudian melakukan salat tahajud atau salat sunat sebelum subuh, kemudian salat subuh. Kemudian setelah itu mencari rezeki,
Niatkan karena Allah SWT. Jangan sekali-kali kita niatkan untuk selain dari Allah Ta'ala. Ibadah ini yang Allah sengaja ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali kita lupakan. Jangan kita niatkan kepada selain Allah. Dalam 24 jam kita hidup di muka bumi ini, hari demi hari kita jalankan. Selalu ingat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, kapan ibadah kita ini bermanfaat? Artinya diterima oleh Allah Ta'ala. Tadi tujuannya adalah kita diciptakan untuk beribadah. Pertanyaan berikutnya, ibadah ini kapan diterima oleh Allah Ta'ala? Ya, siapa yang jawab? Silakan. Silakan Ibu. Silakan. Kasih tolong apanya, mikrofonnya, agar kita belajar bersama ya. Kapan ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala? Bila diniatkan hanya untuk Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ibadah diterima oleh Allah Ta'ala pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan untuk beribadah pada Allah kecuali semata-mata hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, syarat ibadah diterima oleh Ta'ala yaitu apa? Harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini tujuan Allah mengutus para Rasul ke muka bumi ini, mengajarkan bagaimana cara ibadah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita membuat ajaran yang tidak pernah dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah mengutus Rasul di muka bumi ini, yaitu pada umat sekarang ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan kepada kita begini cara beribadah kepada Allah. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami kerjakan, maksud kami adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, fahuwa raddun, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Ini agar ucapan kita, niat kita, salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika ibadah kita tidak sesuai, maka ditolak oleh Ta'ala. Percuma kita menghabiskan waktu untuk melakukannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Apakah Allah butuh dengan ibadah yang kita lakukan? Ya, Allah ciptakan kita manusia adalah untuk beribadah. Ada tujuan yang agung. Jadi bukan untuk sehari-hari kita menghabiskan waktu mengejar dunia. Bukan itu. Ya. Tapi betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah. Niatkan ketika mencari rezeki, bukan banyaknya, tapi sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melanggar ketentuan Allah dalam mencari rezeki, yaitu melakukan riba, menipu. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Bukankah ibadah itu diterima ketika apa? Ketika sesuai dengan agama Allah. Ketika tidak sesuai berarti durhaka kepada Allah. Pantaskah kita berdurhaka pada Allah? Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki pada kita. Kemudian dalam mencari rezeki kita tidak sesuai dengan ajaran yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Muhammad kepada kita. Sungguh manusia menjadi orang yang bodoh, orang yang sombong terhadap Allah Ta'ala. Mencari rezeki melakukan riba dengan anak istri tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka ini sudah durhaka pada Allah. Melakukan sholat tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah butuh pada ibadah kita? Artinya Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Artinya apakah Allah butuh pada ibadah kita? Ya, siapa yang jawab?
Apakah Allah butuh pada ibadah kita? Tidak. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan, seandainya seluruh umat manusia melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kerajaan Allah SWT. Dan seandainya seluruh makhluk jin dan manusia durhaka kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, jin, manusia seluruhnya tidak mau beribadah kepada Allah, durhaka pada Allah, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Bahkan kitalah yang butuh pada ibadah yang kita lakukan tersebut. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hakim. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, butuh kepada Allah. Ibadah yang kalian lakukan, kalian juga akan merasakan. Salat yang kalian lakukan itu juga untuk kalian juga di kehidupan yang berikutnya, yang abadi. Antum fuqara ilallah, kalianlah yang butuh pada Allah. Allah maha kaya dan Allah maha kaya dan maha bijaksana. Jadi jangan kita mengatakan, jangan terpikirkan oleh kita ketika kita durhaka, maka ini akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Tapi ingatlah, ketika kita durhaka pada Allah, artinya kita menzalimi diri kita sendiri, menjerumuskan diri kita kepada azab Allah yang begitu pedihnya. Ya. Ini berikutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana harusnya kita hidup di dunia ini? Perjalanan pertama adalah Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan manusia berada di rahim ibunya. Sekarang kita sudah berada di muka bumi ini. Perjalanan yang kedua yaitu di dunia. Bagaimana harusnya kita hidup di dunia ini? Ya, jawabannya tadi, harusnya seorang manusia perjalanannya hidup di muka bumi ini hanya beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah, menghabiskan hari-harinya di muka bumi ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian di muka bumi inilah, di dunia inilah sebagai ujian bagi manusia, apakah dia termasuk orang yang beriman kepada Allah atau yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kalian di muka bumi ini liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian siapakah yang terbaik amal ibadahnya. Jadi Allah menguji pada kita di muka bumi ini, siapakah yang terbaik ibadahnya. Kebanyakan manusia tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Dunia ini dinamakan dengan dunia, kenapa? Kenapa dunia? Allah jelaskan kehidupan sekarang ini dengan dunia dalam Al-Quran. Wa yuhibbunal ajilata wa yadharunal akhirah. Manusia lebih mencintai yang ajil, yang tampak segera, dan meninggalkan yang kehidupan akhirat. Atau Allah Ta'ala menyebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu dalam surat Al-An'am ayat 36. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali la'ibun, sebagai
permainan. Walahun, dan senda gurau. Waddarul akhirah. Jadi kehidupan sekarang ini adalah kehidupan dunia, dan berikutnya setelah kehidupan dunia adalah kehidupan akhirat. Khairun, itulah yang lebih baik lil ladzina yattaqun, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Afala taqilun, apakah kalian orang yang tidak berakal? Jadi Allah Ta'ala telah menceritakan, mensifati bagaimana kehidupan dunia ini, yaitu hanya bagaikan permainan, senda gurau. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 38, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah kesenangan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat illa qalil, hanya sedikit. Ya. Orang yang memiliki seluruh dunia ini, dunia, harta, istri, anak, atau harta, jabatan, wanita, serta anak. Ini yang biasanya dibanggakan oleh manusia, ya kan? Memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki wanita atau istri, memuaskan seluruh nafsunya, memiliki anak-anak. Ini biasa dibanggakan oleh manusia. Illa qalil, ini hanya sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang di akhirat. Afala ta'qilun. Kemudian Allah menutup ayat ini, bukan apakah kalian tidak berpikir? Artinya orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia, mencari dunia siang, subuh, siang, malam, seluruh harinya di dunia ini dihabiskan untuk mencari dunia, ini adalah orang yang tidak berakal. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Jadi yang kelihatannya orang pintar, memiliki kedudukan, memiliki harta banyak, kelihatan pintar berbisnis, sesungguhnya di hadapan Allah orang yang tidak berpikir. Tapi sebaliknya, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia di antara kalian yang paling baik di sisi Allah, kedudukannya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kebanyakan manusia terlena dengan kehidupan dunia ini. Dia melihat yang tampak sehingga lupa dengan yang tidak tampak. Ketika orang memiliki harta, kedudukan, ini orang yang hebat di hadapan manusia. Tapi di sisi Allah, walaupun dia tidak memiliki harta, cacat, kemudian tidak memiliki harta sama sekali, tapi ketakwaannya kepada Allah, ketakutannya pada Allah, inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan kehidupan dunia yang tidak ada sama sekali, hanya kehidupan sementara. Kebanyakan manusia tertipu. Coba kita lihat, kita hitung-hitung. Dari sekian manusia yang ada di muka bumi ini, hanya berapa persen yang betul-betul ingat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, selalu bagi laki-laki selalu menghadiri masjid-masjidnya Allah, selalu berlindung kepada Allah, selalu sabar dalam kehidupan dunia ini. Hanya berapa persen? Sampai 50% dari seluruh penduduk manusia. Sangat sedikit sekali yang hanya taat kepada Allah. Inilah betul-betul orang yang menggunakan akalnya. Jadi orang yang mendahulukan kehidupan dunia berarti orang tidak menggunakan akalnya. Kehidupan dunia ini sangat sementara, sehingga Allah Ta'ala gambarkan kehidupan bagaimana sementaranya hidup dunia ini dalam surat Al-Hadid ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, Allah berfirman pada seluruh manusia, bukan orang mukmin saja, bukan orang Islam saja, tapi Allah sebagai pencipta menyerukan kepada seluruh ciptaannya, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia,
inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah sangatlah benar. Allah menjanjikan apa? Bahwa orang yang taat kepada Allah di muka bumi ini mendapatkan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti, surganya Allah Ta'ala. Haqqun fala yaghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali wahai manusia kehidupan dunia menipu diri kalian. Dunia itu menipu. Jadi kalian mengejar dunia lupa dengan Allah, inilah artinya kalian tertipu bahwa kehidupannya akhiratlah yang lebih baik, yang abadi. Kebanyakan kalian wahai manusia tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kalian pilih dunia, kalian tinggalkan akhirat. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Oh ini maaf, ini surat Fatir ya. Fatir ayat kelima. Surat Fatir ayat kelima. Surat Fatir ayat 5. Wala yaghurrannakum billahi ghurur, dan jangan kalian tertipu dari Allah Ta'ala. Ada surat Al-Hadid ayat 21 yang mana gambarannya, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, sungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, walahun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan. Kehidupan dunia itu zina, hiasan. Watafakhurun bainakum, kehidupan dunia itu kalian saling berbangga-bangga dengan rumah kalian. Watafakhurun fima bainakum, berbangga-bangga dengan kedudukan kalian, berbangga-bangga dengan kendaraan kalian, berbangga-bangga dengan istri kalian, anak-anak kalian. Watakatsrum fil amwal, dan kalian memperbanyak harta kalian, fil amwal wal aulad, memperbanyak anak-anak kalian. Kama tsali ghaitsin, sedangkan kehidupan dunia ini yang kalian berbangga, kama tsali ghaitsin, itu hanya sebagaikan hujan. A'jabal kuffaru nabatuhu, para petani kagum dengan hujan tersebut ya. Nabatu, yang mana hujan tadi turun sehingga tumbuh menyirami tanaman di muka bumi, sehingga tumbuhlah tanaman para petani ya. Allah gambarkan kehidupan dunia tadi yang kalian berbangga-bangga itu bagaikan hujan yang Allah turunkan kepada tanaman-tanaman para petani, sehingga petani merasa takjub dengan tanamannya yang hijau berkat dari hujan Allah Ta'ala. Summa yahiju, kemudian tanaman tersebut mengering. Tanaman jagung misalkan, tumbuh hijau subur, kemudian membuahkan hasil. Setelah dipanen, kemudian apa? Mengering. Tanaman yang lain seperti apa? Semangka, padi. Ketika diberikan Allah turunkan hujan, maka hijau rezeki dari Allah, sehingga hijau tanaman tersebut, kemudian dipanen mengering ya. Fatarahu musfarran, kemudian kalian melihat tanaman tersebut setelah dipanen kemudian mengering, menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hilang, hancur kembali di muka bumi ini. Wa fil akhirati adzabun syadid, sedangkan di akhirat azab yang pedih. Ini gambaran yang begitu singkatnya Allah gambarkan pada manusia bagaimana kehidupan dunia. Seseorang memiliki apa? Kedudukan ya, sehingga apa? Dengan usahanya yang Allah berikan pada dia, dia mendapati posisi yang tertinggi dalam satu jabatannya. Kalau sudah sampai tertinggi, masih ada lagi, pasti setelah itu turun. Presiden misalkan, jabatan tertinggi dalam seluruhnya ya, dalam TNI, polisi, semuanya di bawah presiden. Kalau sudah presiden, berapa lama presiden jabatannya? 5 tahun, pilih ulang. Atau kalau dia bagus, maka memimpin kembali 10 tahun. Setelah itu tidak ada lagi jabatan, maka tidak dikenal lagi. Kemudian setelah itu
hilang jabatannya. Maka begitulah kehidupan dunia, ketika sudah sampai di atas maka dia turun dan akhirnya hilang. Maka ini yang kalian harapkan, maka Allah mengancam kalian itu wa fil akhirati adzabun syadid. Maka sungguhnya di akhirat ada azab yang pedih. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, yaitu gharibun, bagikan orang yang asing. Asing maksudnya dalam melakukan perjalanan. Jadi kita sudah melakukan perjalanan dari surganya Allah Ta'ala, dan kita menuju kembali pada Allah Ta'ala. Adapun dalam kehidupan dunia ini kita akan melakukan perjalanan pada contohnya dari Jakarta ke Surabaya, kemudian singgah di suatu kota, yaitu mana? Misalkan di Cirebon misalkan. Apa yang terpikirkan ketika kita di Cirebon? Hanya berhenti sejenak, yaitu mencari perbekalan dalam perjalanan. Tapi dalam pikiran kita ketika itu apa? Segera untuk bagaimana cepat sampai pada tujuan, yaitu Surabaya. Maka Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita harusnya di dunia ini, kun ka'annaka gharibun, jadilah engkau bagikan orang yang singgah sementara, orang asing. Yaitu cari bekal sebanyak-banyak di dunia ini untuk di akhirat. Kita habiskan kehidupan kita di dunia ini, harta kita, kedudukan kita, kejabatan kita, seluruhnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala sebagai bekal untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Inilah seharusnya kehidupan seorang. Kita sampai jam berapa ini, Bu? Sampai 11:30 ya. Berikutnya, kita sudah tahu bagaimana harusnya hidup di dunia ini, yaitu kita betul-betul menghabiskan waktu kita memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah senantiasa berikan hidayah, istiqomah, menuntut ilmu, mempelajari agama Islam sehingga kita diwafatkan dalam keadaan Islam, yaitu agama Allah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Masuklah kita ke alam perjalanan berikutnya, yaitu ke alam barzakh. Perjalanan berikut manusia adalah ke alam barzakh. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang mukmin ketika di dunia beriman kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan bagaimana orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah ketika masuk pada kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakh. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW dari Al-Barra, sahabat Rasulullah SAW Barra mengatakan, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang dari Ansar. Ketika kami sampai di kuburan dan akan dimasukkan jenazah tersebut ke liang lahat, maka Rasulullah SAW keadaan beliau memegang tongkat, yang mana beliau memukul-mukulkan tongkatnya tersebut di tanah. Dan ketika itu suasana sangat hening, sehingga ka'anna ala ru'usina tuyur, seolah-olah di atas kepala kami ada burung, menunjukkan sangat heningnya ketika itu ya, karena burung tidak akan mungkin hinggap kalau tempat yang bergerak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ista'idhu min azabil qabri, berlindunglah kalian dari azab kubur. 3 kali Rasulullah SAW mengingatkan, berlindunglah kalian dari azab kubur.
Fa innal abda, sungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika di akhir hayatnya di muka bumi ini, ya, kita bandingkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Seorang hidup di muka bumi ini berapa lama? Paling lama 130 tahun ya. Manusia tertua Allah Ta'ala. Itu pun sudah uzur. Kebanyakan rata-rata umat Nabi Muhammad hidupnya hanya 60-an tahun, 63 tahun ya. Sangat singkat sekali hidup di dunia ini. Sungguh merugi, sungguh tertipu orang yang menghabiskan waktu yang singkat ini durhaka kepada Allah, merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan setelahnya. Oleh karena itu, jangan kita sekali-kali lalai dari beribadah kepada Allah SWT. Karena gambaran berikut ini menunjukkan sangat meruginya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Rasulullah SAW jelaskan, seorang mukmin ketika di akhir hayatnya akan masuk pada kehidupan berikutnya, maka datanglah para malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga. Ini adalah gambaran orang yang beriman kepada Allah, membawa kain kafan dari surga serta peralatan-peralatan dari surga, peralatan dari untuk jenazah, minyak wangi, kain kafan dan lain-lainnya. Setelah itu duduk di hadapannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Maka setelah itu datanglah malaikat maut. Maka malaikat maut pun mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwani. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju keridhaan Allah dan ampunan Allah SWT. Maka keluarlah roh seorang beriman kepada Allah kasailil ma, bagaikan aliran air dari siqah, dari teko. Begitu lembutnya. Walaupun begitu lembutnya, Rasulullah SAW telah mengingatkan, innalil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa. Inilah ketika ruh dicabut dari jasad, orang yang beriman akan berusaha malaikat maut untuk mencabut sebaik mungkin sehingga tidak menyakitinya. Akan tetapi Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, paling dicintai Allah Ta'ala, merasakan begitu sakitnya. Innalil mauti sakarat. Sungguhnya kematian punya fase-fase yang begitu sakit. Bagaimana dengan kita? Kitalah yang menentukannya dengan memohon kepada Allah bagaimana ruh kita dicabut dari jasad kita ya. Kemudian roh tersebut langsung disambut oleh para malaikat rahmat, kemudian dibawa menghadap Allah Ta'ala. Ketika sampai langit pertama, maka dibukakan pintu langit pertama. Fayuftahu lahu abwabus sana, maka dibukakanlah pintu surga untuk roh yang baik ini. Maka keluarlah bau yang semerbak sehingga para malaikat yang berada di langit pertama menanyakan, roh siapakah yang baik ini? Maka diserukanlah, dipanggillah dengan namanya yang ketika di dunia yang dia paling suka untuk dipanggil dengan nama tersebut, sehingga akhirnya menuju Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, sadaqa abdi, maha benar hambaku telah jujur, uktubu fi illiyin, tulislah nama hambaku ini di tempat yang paling tinggi, yaitu surganya Allah Ta'ala. Maka dikembalikanlah roh tersebut ke jasadnya ya. Kemudian datanglah padanya malaikat munkar wa nakir. Setiap manusia pasti, setiap roh pasti akan mengalami ini, akan diuji, didatangi oleh malaikat munkar wa nakir. Seraya berkata munkar wa nakir, namanya munkar wa nakir, artinya sangat diingkari, artinya bentuknya yang begitu menakutkan ya, munkar wa nakir.
Ketika seandainya kita melihat di muka bumi ini, pasti kita tidak akan sanggup. Ini yang akan mendatangi kita, memiliki taring yang besar, tatapan matanya bagaikan halilintar, matanya bagaikan kilat, suaranya bagaikan halilintar. Seraya berkata, "Ma dinuk, apa agamamu?" sambil memegang palu dari besi. Adapun orang beriman, maka fayutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan ketika menjawab. Ya. Maka dinul Islam, agama saya adalah Islam. Kemudian wa ma dinuk dinul Islam. Kemudian ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fika. Siapakah laki-laki ini yang telah diutus padamu? Maka dia mengatakan, dia telah mengajarkan dan aku benarkan. Maka yunadi munadin, terdengarlah suara dari langit, sadaqa abdi, maha benar hambaku, fafrishuhu minal jannah. Maka bukakanlah baginya pintu, tampakkanlah baginya surga. Pakaikanlah dia dari pakaian surga, sehingga dilapangkan surganya, sehingga dia melihat surganya Allah Ta'ala. Dilapangkan kuburannya, sehingga dia melihat surganya Allah Ta'ala. Dipakaikan pakaian dari surga. Kemudian datanglah amal solehnya, sholatnya, puasanya, menemaninya dengan sebaik-baik bentuk ketika itu. Maka seraya berkata, aqimis sa'ah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Adapun ammar rajulul kafir, adapun orang yang ingkar kepada Allah, di dunianya selalu bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, atau su'ul khatimah. Kita berlindung pada Allah dari su'ul khatimah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa kita adalah penduduk surganya Ta'ala. Oleh karena itu selalu kita berdoa kepada Allah agar ditetapkan, diberikan hidayah Allah Ta'ala sehingga kita dimatikan dalam keadaan Islam. Siapa menjamin kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah? Bisa jadi dengan satu dosa yang kita lakukan, kita mati dalam keadaan berdosa pada Allah Ta'ala. Ya. Bisa jadi karena Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu senantiasa kita berdoa dan istiqamah, terus berjuang dalam menjalankan agama Islam ini. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Adapun orang yang kafir mati dalam su'ul khatimah, maka datanglah malaikat membawa kain kafan dari neraka. Dan datanglah malaikat maut. Ukhruji ila ghadabillah, keluarlah wahai jiwa yang jelek, buruk, keluarlah menuju kemarahan Allah SWT. Maka dicabut. Rasulullah SAW menggambarkan yang mana roh orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya bagaikan bulu domba yang basah disisir dengan sisir dari besi. Bulu domba kusut, walau tidak basah pun begitu sulit untuk disisir. Sekarang sudah kusut, basah, disisir dengan sisir yang besi, dipaksa dicabut. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang ketika hidup di dunia bermaksiat pada Allah, begitu sulit rohnya meninggalkan jasadnya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan dalam keadaan koma, ya. Mendapat siksa dari Allah Ta'ala. Begitu sulitnya. Kemudian ketika telah lepas, disambut oleh malaikat, kemudian dibawa menghadap langit pertama untuk dibukakan langit. Maka Rasul pun membaca firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama. Ketika dimintakan pintu langit pertama dibukakan, maka tidak dibukakan padanya pintu langit pertama. Kemudian dilemparkanlah ruh tersebut menuju jasadnya. Ketika sampai jasadnya, ruh tersebut sampai jasadnya, datanglah malaikat Munkar wa Nakir dengan bentuknya yang tadi sudah kita gambarkan, dengan membawa palu. Kemudian seraya berkata, madinuk, apakah agamamu? Ini pasti akan kita alami. Setiap manusia pasti akan mengalami ini. Madinuk. Fayaqul la adri. Dia mengatakan, saya tidak tahu.
siapakah laki-laki yang diutus padamu ini? La adri, saya tidak tahu. Ketika jawaban tidak tahu, dipukulkanlah padanya palu yang terbuat dari besi. Sudah hancurlah tulang belulang ruhnya tersebut. Begitu, setelah itu disempitkanlah, fayunadi munadin, terdengarlah suara dari langit, kadzaba abdi, hambaku ini telah mendustakanku. Maka dibukakan pintu neraka, ditampakkan padanya neraka sehingga panas neraka tersebut masuk pada kuburannya. Disempitkan nerakanya sehingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian ditampakkanlah amal buruknya ketika di dunia dengan rupa laki-laki yang jelek, kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sehingga selalu disiksa terus setiap harinya di dalam alam barzakh. Sehingga dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah engkau jadikan hari kiamat. Ya. Jadi tidak ada istilahnya roh gentayangan. Ya, tidak ada orang yang sudah meninggal rohnya gentayang ke sana kemari, tidak ada. Kemudian roh, adapun roh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka roh manusia bermacam-macam perjalanannya, letaknya setelah meninggalkan kehidupan dunia ini. Ada yang berada di surganya Allah atau di langit, yaitu pertama para anbiya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj menemui para nabi di mana? Di langit. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kemudian juga para orang-orang yang meninggal mati syahid, mereka juga berada di surganya Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Inna Ja'far al-an fil jannati yatiru ila Aisyah. Ja'far yang mana mati dalam keadaan syahid, mati ketika perang, kedua tangannya terputus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang Ja'far berada di surga, terbang kemanapun dia mau dengan dua sayapnya. Jadi Allah gantikan dua tangannya dengan sayap, terbang di surganya kemanapun dia ingin. Ada yang roh tersebut penduduk dikembalikan ke jasadnya, yaitu itu tadi orang yang beriman, ada orang yang kafir. Inilah perjalanan roh manusia setelah itu. Dalam kehidupan dunia ini sudah ada gambarannya bagi kita, yaitu ketika seorang tidur. Rasulullah SAW mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Jadi ketika di dunia yang dominan adalah jasad kita daripada roh kita. Sedangkan kehidupan akhirat alam barzakh lebih dominan itu adalah ruh kita daripada jasad kita. Tapi sudah digambarkan, Allah telah tampakkan di muka bumi ini. Yang mana ketika seorang tidur, pernah kita merasakan, saya yakin, mungkin banyak di antara kita sudah merasakan. Ketika kita tidur, kita dikejar-kejar. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ar-Ruh, ketika seorang tidur, kita melihat sesuatu yang kita takuti. Kemudian kita dikejar binatang buas atau sesuatu yang kita takuti, atau jatuh dari tempat yang tinggi. Pernah mengalami ini? Ketika tidur jatuh dari tempat tinggi, pernah? Pernah ketika tidur dikejar binatang buas atau dikejar yang kita takuti? Pernah? Ya pernah. Apa yang kita rasakan? Begitu takut, kita berusaha untuk lari sejauh-jauhnya, tapi dia selalu dekat untuk menerkam kita, sehingga nafas kita terengah-engah, ya kan? Bahkan kita melihat ini, apakah orang yang duduk di samping orang tidur ini bisa melihatnya? Tidak kan? Tidak merasakan, dia tidak mengetahui.
Padahal ruhnya orang yang tidur ini sedang digoda oleh setan. Ini menunjukkan setan yang menggodanya. Dia digoda oleh setan, ruhnya tersebut dikejar-kejar. Ya. Orang yang duduk di sampingnya tidak mengetahui. Begitu juga kehidupan dunia ini. Kita tidak melihat, tidak menyaksikan bagaimana disiksanya orang-orang yang dalam kubur tersebut. Ya. Kita tidak melihatnya. Bahkan orang yang mati pun kita tidak melihat rohnya meninggalkannya. Tapi ini pasti kita rasakan. Ketika kita bangun, apa yang terjadi? Terkadang begitu lamanya kita dalam ketakutan roh tersebut, kita merasakan apa? Keringat. Ya. Orang ada yang begitu kuatnya azabnya, berkeringat dia. Bahkan ketika dia bangun pun terasa pegal badannya, terasa capek. Artinya ketika dia tidur, yang lebih dominan apa? Rohnya daripada badannya. Tapi saking azabnya, saking kuatnya godaan dari setan, berdampak pada jasadnya, itu keringat atau dia kelelahan ketika bangun. Orang alam barzakh begitu juga, lebih dominan adalah ruhnya. Tapi begitu saking kuatnya azab, terkadang berdampak pada jasadnya, sehingga ada yang jasadnya baru saja dikubur tapi sudah berwarna hitam, matanya keluar. Ini menunjukkan begitu kuatnya siksa dari malaikat Munkar wa Nakir. Nah, inilah fase kehidupan kita berikutnya. Kita gambarkan ya, berapa lama kita hidup di dunia tadi. Palingan hanya 130 tahun, sudah uzur itu. Paling banyak 60 tahun. Ya. Ada yang bayi baru lahir sudah meninggal. Mungkin ada di antara kita ini begitu keluar masjid, siapa tahu ajal menjemputnya. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, senantiasa kita beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Ajal kita tidak tahu kapan menjemput kita. Tidak mungkin ajal itu datang, kamu sudah siap belum? Tidak akan menanyakan pada kita. Kita yang harusnya mempersiapkan diri kita selalu taat kepada Allah. Jangan durhaka kepada Allah. Khawatir ketika kita melakukan maksiat pada Allah, Allah tentukan ketika itu ajal kita. Maka akibatnya Rasulullah SAW sudah berapa lama meninggalkan kita? 1437. Sudah 14 abad meninggalkan kita. Sekarang Rasulullah SAW, para sahabat mendapatkan nikmat dari Allah. Di surganya Allah Ta'ala, melihat kenikmatan. Sudah 1437 tahun. Haruskah kita sia-siakan kehidupan dunia yang sementara ini hanya 60 tahun untuk diazab selama ribuan tahun? Bahkan setelah itu perjalanan kita apa? Mulailah hari kiamat dan hari berbangkit. Hari berbangkit, hari kiamat lamanya yaitu 1 hari saja, lamanya bagikan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Yaitu selama 1 hari di kiamat nanti, di masa di dunia ini bagaikan 50.000 tahun. 1 hari saja 50.000 tahun. Apalagi setelah itu, atau dalam lain Allah Ta'ala katakan selama 1000 tahun. Apalagi setelah itu, setelah hari berbangkit, kemudian Allah mulai begitu panasnya ketika itu. Matahari hanya jaraknya 1 mil. Manusia lama tidak juga dihisab, akhirnya mengadu pada para nabinya masing-masing. Akhirnya Rasulullah SAW, kita singkat, perjalanan kita setelah berikutnya adalah Yaumul Hisab, hari pembalasan. Begitu lamanya perjalanan kita, Yaumul Hisab. Kemudian akhirnya dihisab, kemudian ditimbang catatan amal ibadah kita,
kemudian ditimbang, kemudian mulailah. Nah, pertama kali yang dihisap apa amal ibadah kita yang paling kali dihisap? Salat. Ya. Awwal ma yuhasabu bil 'abdu itu as-shalah. Yang pertama kali dihisap adalah salat. In salahat salahal sairu amali. Jikalau salatnya baik, maka barulah dianggap baik, diterima oleh Allah seluruh amal ibadahnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Jikalau salatnya bolong-bolong, rukunnya tidak terpenuhi, atau dia berwuduk tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak diterima amal ibadahnya. Yang lain, puasanya, sedekahnya, yang lainnya rusak, tidak terima oleh Ta'ala. Begitu pentingnya ibadah salat. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perbaiki salat kita, kita penuhi rukunnya, kita perbaiki wudhu kita, agar diterima nanti seluruh amal ibadah kita yang lainnya, salat, puasa kita, sedekah kita. Jadi kewajiban kita, salat itu tidak bisa ditawar. Artinya kewajiban selama ruh masih ada di jasad kita di dunia ini, ketika itu kewajiban salat tidak hilang. Khawatir kita meninggalkan salat kemudian diwafatkan oleh Ta'ala, bagaimana keadaan kita? Al-umuru bi khawatimiha. Segala urusan itu tergantung di akhirnya. Seandainya kita sakit, kemudian kita tinggalkan salat, wafat ketika itu, berarti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka terhapuslah, percuma kita ibadah selama ini. Ya. Betul-betul kita butuh hidayah Allah Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Selalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jangan lupa ini. Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Tidak ada jaminan kita untuk masuk surga Ta'ala. Selalu kita memohon kepada Allah agar diberi hidayah, taufik, dan dimatikan dalam keadaan Islam. Jadi perjalanan kita masih panjang. Setelah itu terpisahlah antara ketika melintasi sirat, terpisahlah antara orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang kafir masuk pada neraka Ta'ala. Kemudian orang-orang setelah disiksa, orang-orang durhaka pada Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar biji zarah pun akan dilihatnya di akhirat nanti. Dan sebesar biji zarah pun sangat kecil, ya. Dari keburukan pasti dia akan melihatnya nanti. Artinya apa? Kalau kita tidak bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah akan menyiksa kita nantinya. Oleh karena itu, senantiasa kita setiap waktu bertobat kepada Allah Ta'ala, mengucapkan istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang maksum, terjaga oleh Ta'ala, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Bagaimana beliau istighfar kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 100. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kita, manusia yang selalu melakukan dosa, tidak pernah istighfar kepada Allah SWT, memohon ampunan kepada Allah? Ketika kita bertobat kepada Allah, maka Allah hapuskan segala dosa kita, seandainya benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW dijamin oleh Ta'ala masuk surga. Bagaimana ibadahnya? Sampai bengkak kakinya. Melakukan sholat malam. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ketika melihat kaki Rasulullah SAW bengkak melakukan sholat tahajud, ya Rasulullah, kenapa engkau menyakiti dirimu? Saya lihat kakimu sudah bengkak. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu 'abdan syakura.
saya ingin menjadi hamba yang bersyukur pada Allah, wahai Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW begitu mendahulukan kehidupan akhiratnya. Maka sebaik-baik petunjuk bagi kita dalam hidup di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Senantiasa kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini dengan banyak membaca bagaimana ibadah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW dalam rumahnya pada anak-anaknya, bagaimana Rasulullah SAW memintakan istri pada suaminya. Seluruh kehidupan kita ini hendaknya mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ketika itu orang yang bermaksiat pada Allah masuk neraka. Kemudian orang yang masih ada keimanan walaupun sebiji zarah tauhid kepada Allah, maka dikeluarkan dari neraka. Sehingga ketika seluruh masuk surga, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, ditampakkan oleh Allah Ta'ala, dirupakan oleh Allah Ta'ala kematian berbentuk seekor biri-biri yang besar. Maka diletakkan di antara surga dan neraka. Fayunadi munadin, maka ada seruan yang mengatakan hadzal maut, inilah kematian. Fayuzbah, maka disembelihlah kematian. Maka setelah itu apa? Tidak ada lagi tidak ada lagi kematian, abadi selama-lamanya. Ya, tidak ada akhirnya. Maka orang yang berada di surganya Ta'ala selama-lamanya menikmati nikmat Allah Ta'ala, kemudian melihat Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ingkar pada Allah, maka selama-lamanya disiksa oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah perjalanan kita ini baru fase yang kedua. Pertama masih bumi, masih panjang perjalanan kita. Jangan sampai kita melupakan perjalanan kita ini. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Dalam masyarakat kita suka ada kebiasaan mengadakan pengajian dengan mengundang orang-orang. Jika ada seorang wanita yang hamil memasuki usia 4 bulan kehamilannya, adakah dalilnya? Jadi pertanyaan pertama, adakah dalil mengadakan pengajian ketika usia hamil 4 bulan? Allah Ta'ala alam, sebatas ilmu saya yang tidak seberapa ini, tidak pernah saya temukan hadis Rasulullah SAW ataupun yang menjelaskan yaitu ketika umur 4 bulan mengadakan pengajian. Allah Ta'ala, saya tidak mengetahui ada dalilnya. Ya, pertanyaan dalil ya, saya tidak tahu adanya dalil tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, membisikkan atau mengucapkan azan di telinga bayi yang baru lahir, adakah dalilnya?
ada dalil yang menyebutkan adzinu, azankanlah sebelah kanan bagi bayi yang lahir laki-laki dan iqamatkan yang sebelah kiri. Tapi hadisnya ini, dari seluruh dalil-dalil ini adalah hadisnya tidak kuat, lemah, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkannya ya. Karena hadisnya tidak kuat, tapi para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan, mengazankan bayi ketika lahir. Maka Allah Ta'ala alam. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh untuk diazankan, tapi dalilnya lemah, sehingga memang sudah khilaf para ulama, berbeda pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan hadisnya lemah, tidak dianjurkan. Terus bagaimana Ustadz? Mana yang diamalkan? Kalau hadisnya lemah, tapi memang ada ulama mengatakan untuk diamalkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ustadz, kehidupan dunia sementara, namun masih banyak kaum muslimin yang mencintai dunia. Mereka pelit untuk bersedekah, padahal harta kekayaan banyak yang mereka sedekahkan banyak, namun yang mereka sedekahkan dari hartanya sangat kecil. Mereka tidak seperti zaman para sahabat yang rela mengorbankan hartanya hingga setengahnya, bahkan seluruhnya. Bagaimana caranya kita bisa mencontoh mereka? Ya. Bagaimana caranya kita mencontoh para sahabat? Tentunya yang pertama, agar kita bisa menjadikan Rasulullah SAW serta para sahabat sebagai panutan kita mengetahui ilmunya. Tentu kita harus mengetahui ganjarannya, ilmunya. Kita sudah mengetahui, barusan kita sedang mengetahui, pelajari bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Oleh karena itulah kebanyakan manusia tersilaukan dengan kehidupan dunia. Mereka enggan untuk menuntut agama. Yang jelas mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana agar kita bisa meniru para sahabat Rasulullah SAW serta Rasulullah SAW? Maka yang pertama harus kita berdoa kepada Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, agar dimudahkan mengerjakan segala yang diajarkan Rasulullah SAW dan dikerjakan para sahabat. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah serta taufik. Yang kedua, harus kita tahu ilmunya. Sering kita menuntut ilmu, bahwa dengan menghadiri kajian-kajian ilmu yang bahas Al-Quran, membahas hadis Rasulullah SAW, pasti seluruhnya mengajarkan, mengutamakan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi sering-sering kita menghadiri majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan hadis, agar kita kembali ingat bahwa kehidupan dunia ini sementara, kehidupan sesungguhnya adalah akhirat, artinya terus menuntut ilmu. Ini caranya. Yang ketiga, kiatnya kita mencari teman orang-orang yang saleh. Ya. Ini yang menyebabkan seorang itu lupa dengan ilmu yang telah pelajarinya. Manusia itu memiliki sifat pelupa, karena manusia dinamakan manusia karena pelupanya. Ketika kita lupa, teman ini yang mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini sementara, akhiratlah yang lebih utama. Ini faktornya. Kemudian faktor seorang lupa bahwa kehidupan akhirat lebih utama adalah bisikan dari setan. Tadi itu faktor-faktor orang melakukan maksiat pada Allah. Pertama, bisikan dari setan. Kedua, nafsu. Kemudian ketiga adalah lingkungan. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan nafsu? Bagaimana kita terlindung dari setan? Pertama, berlindung pada Allah, berdoa pada Allah mendapat hidayah.
Bagaimana kita terlindung dari lingkungan? Mencari teman yang baik. Bagaimana kita terlindung dari hawa nafsu kita yang cenderung membawa pada maksiat? Maka dengan menuntut ilmu, dengan mengetahui ilmunya. Wallahu taala. Ini kiatnya. Pak Ustadz, apakah seorang dapat menjawab pertanyaan di kubur apabila orang tersebut ibadahnya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah? Dan ada juga amalannya sesuai dengan perintah Rasulullah, amalannya campur. Jadi amalnya bercampur. Allah mengatakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah menetapkan, mengokohkan jawaban orang-orang beriman. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, maka pasti Allah tetapkan. Maka tergantung imannya. Adapun amal ibadahnya ada bercampur dengan tidak, maka yang jelas yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa tidak diterima. Jadi imannya lah yang tergantung pada imannya kepada Allah. Ini tergantung imannya. Kalau dia beriman, maka pasti Allah akan tetapkan. Wallahu ta'ala alam. Amal pun ibadahnya kalau bercampur dengan bid'ah saja yang tidak diterima oleh Ta'ala. Tetapi dia beriman pada Allah, maka Allah akan tetap menjawab, mudahkan baginya untuk menjawab di pertanyaan di alam barzah nanti. Ustadz, apakah hukum tidur setelah sholat subuh sedangkan ketika Ramadan habis subuh terasa ngantuk sekali? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, buri kali ummati fi bukuriha, diberkati bagi umatku ketika waktu paginya. Dari hadis ini menjelaskan keberkahan Allah Ta'ala berikan pada umat Nabi Muhammad, keberkahan dari waktunya untuk mencari rezeki, keberkahan dari waktunya untuk beribadah kepada Allah. Berkah itu apa arti berkah? Berkah itu ziyadatu fil khair, artinya kebaikan terus bertambah. Jadi kalau rezeki berkah artinya sedikit tapi bermanfaat, cukup untuk kehidupannya. Ini artinya berkah. Waktunya berkah, waktunya selalu beribadah pada Allah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan waktu berkah untuk mencari rezeki, waktu berkah untuk beribadah ketika waktu setelah subuh. Dari sini para ulama menjelaskan makruhnya tidur setelah sholat subuh. Tahan ngantuk kita untuk beribadah kepada Allah atau mencari rezeki, tahan ngantuk kita. Tetapi ketika misalkan di malam harinya kita beribadah kepada Allah sehingga betul-betul ngantuk, berbahaya kalau tidak tidur, nanti di perjalanan macet menyebabkan kecelakaan, maka tidak mengapa. Allahu ta'ala alam. Dilihat setiap orang berbeda, ya. Karena dia tidur dengan alasan bahwa kalau dia tidak tidur nanti menyebabkan lebih mudarat, maka baginya sebaiknya adalah tidur. Karena di waktu malam, menghidupkan malam juga ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Apalagi di akhir 10 malam bulan Ramadan dianjurkan untuk menghidupkannya, menghabiskan waktu untuk mencari Lailatul Qadar. Karena mencari Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatkannya sama dengan beribadah selama 1000 tahun. Nah, ketika kita hidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, tentunya kurang waktu tidur kita, ya. Sehingga kalau tidak tidur setelah subuh, ini berbahaya, misalkan pekerjaannya akan melalaikan kewajiban yang lain. Sedangkan dia ada kewajiban untuk bekerja di kantornya, maka tidak mengapa dia tidur. Artinya ini hanya makruh, maka makruh yang wajib didahulukan dari yang makruh. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia di siangnya tidak ada pekerjaan, maka tunda, sebaiknya tunda, yaitu menjelang zuhur tidurnya, ya. Disunnahkan tidur menjelang qailulah, menjelang sebelum zuhur atau setelah zuhur, tidur sebentar agar siap
agar lebih siap untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Jadi tergantung orangnya, berbeda jawaban setiap orangnya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tidak saya jawab karena keterbatasan ilmu saya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.